Bismillahirrahmanirrahim. Tour Planner Indonesia, kali ini saya Hartoko Edo akan mengupas tentang bagaimana menyusun paket wisata. Sebagai seorang tour planner, pekerjaan utamanya adalah menyusun paket wisata. Sebelum menyusun paket wisata, ada beberapa hal yang menjadi suatu output, yaitu yang pertama adalah membuat draft tour itinerary, rencana kunjungan. Yang kedua, membuat distribusi of time. Yang ketiga, membuat rancangan jadwal perjalanan. Yang keempat, membuat kalkulasi biaya. Dan yang kelima adalah membuat brosur. Ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini dalam kesempatan sekaligus, yaitu yang pertama, kita akan membuat suatu distribusi of time. Sebelum kita membuat suatu distribusi of time, mari kita temu kenali terlebih dahulu. Ada beberapa yang harus diketahui oleh seorang tour planner di dalam menyusun suatu distribusi of time maupun tour itinerary. Di antaranya adalah, ketika kita akan menyusun suatu perjalanan, itu tidak akan terlepas dari suatu menghitung estimasi waktu. Nah, untuk menghitung estimasi waktu itu sendiri, ada suatu kaitannya dengan yang pertama adalah jarak kilometer yang akan ditempuh. Kemudian yang kedua adalah jenis kendaraan yang akan digunakan sebagai alat angkut wisatawan. Selanjutnya untuk road condition atau kondisi dari jalan itu sendiri yang akan dilewati. Kemudian rambu-rambu lalu lintas serta peak rush hours, artinya kepadatan lalu lintas pada jam-jam tertentu. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan suatu kecepatan kendaraan yang akan digunakan, termasuk tempat-tempat pemberhentian seperti pom bensin untuk rest room selama perjalanan maupun objek kunjungan. Dan yang paling penting adalah berapa lama waktu yang diperlukan setiap stopover tersebut. Selanjutnya kita membuat suatu tour itinerary, di mana untuk tour itinerary, untuk yang kolom itinerary kita jelaskan short deskripsi, tapi lebih bukan point to point-nya. Jadi mengacu tetap kepada draft ya. Di sini, setelah kita membuat suatu tour itinerary, kita isi kolom untuk place-nya, di mana tempat kita itu akan stop over. Selanjutnya, setelah itu kita akan buat suatu estimasi waktunya. Perhatikan di sini untuk waktu haruslah sama dengan yang ada pada distribusi of time. Jadi tidak ngawur ya. Patokannya adalah pada schedule. Ini harus sama dengan yang tersebut pada tour itinerary. Arrive. Nah, demikian. Baru setelah itu, yang terakhir adalah membuat suatu remark. Remark ini adalah keterangan singkat di mana apa yang harus dilakukan oleh wisatawan. Sebagai contoh, di museum, melakukan suatu foto-foto atau spot foto sambil mendengarkan tentunya ya. Kemudian di mangrove itu harus menggunakan pad dan lotion sebagai itu. Nah, demikian setelah kita membuat suatu tour itinerary, perlu diperhatikan teman-teman bahwa tour itinerary atau jadwal perjalanan itu merupakan suatu dokumen perjanjian antara biro perjalanan dengan wisatawan yang membeli produk tersebut. Kaidah atau adab yang harus ada pada tour itinerary adalah yang pertama judul, kemudian ini menyebut suatu tanggal ya. Yang kedua adalah ini tentang jadwal serta keterangannya yang pada kolom ini. Ini adalah tour itinerary dalam bentuk satu tabulasi. Dan yang ketiga ada menyebut tentang harga. Di dalam menyebut harga harus jelas ini per orang, kemudian jumlah minimum yang diberlakukan serta kapan berlakunya.
harus ada tanggal efektifnya. Kemudian apa yang termasuk dan yang tidak termasuk. Yang kelima adalah catatan kecil di sini yang menyebutkan tentang kondisi dari tour itinerary sendiri. Demikian teman-teman, silahkan ikuti untuk kelanjutannya cara membuat kalkulasi biaya dengan form Excel.